ala umuri syinatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina wa habibina syafi'in. Akhbarana Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alim hakim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah ya ilah. Ma la ilaha wa la ilaha. Al-mu'minu al-rahim ila abai. Ajdatu هذا الكتاب الشيخ الأمين محمد الغزالي وإلينا لرضا الله شفاعة رسول الله ولحاجة إن فاتتنا الأخرى إذن دماءنا الفاتحة sampai Tengkulta Halaman pinten? 499. Tengkulta ya. Halamannya pinten? 499. 490. Teman ini waras gila. Alhamdulillah. Sampai diwacak norong justok loh padahal. Wis waras alhamdulillah. Iya karabi si mojo. Si orang bisa baca. Alhamdulillah waras. Orang lagi ngaji. Fa'in kulta maqalaman ngucap sirokat fahim tu teman-teman wis paham ingsun al yakina ing yakinan kuwata ulang kekuatan yakin kuwata yakin Kodok fahu Itu yang itu ulang yakin yang itu dikeluarkan kata ulang akeh yakin oke lah ulang tidak yakin. Kalau mau bisa minta itu foto itu keluarkan barangkali yakin khofa aku dan sama yakin dimana nafi syaki kelawan menganggu arti meniadakan keraguan au bimanal istilah utawa menganggu arti ngelindie tasdik melange tasdik ala qalbi ngatasi ati muasanane tasdik ngatasi ati saniki fama mana muta'alliqatil yaqin monggo iku apa utawi maknane pira-pira perkara kang hubungan kaitan karo yakin sing tadi kita paham ang maksudnya pinten-pinten hal ingkang wonten gegayutane kalih yakin wa majarihi lan pira gol tumakul yakin Bagaimana lan ingkang apa yutlabu disuprit apa yakin. Nah ini satu langsung malam arif mau yutlabu bil yakin lam aktir. Nah ini langsung malam arif selagine orang ngerti ingsun ma ing perkara yutlabu den suprit ing dalem apa yakin.
Lam aktir mokora kuwasa ingsun ala talabi ing atase golek yakin. Kula niku kepengen sumerap hubungan yakin lan berlumakune yakin lan dalam napa disuci keyakinan. Karena selama kang sidang sumerap apa sing diminta dalam hal itu akan adanya keyakinan, ibu mungkin sangat mampu matus keyakinan. Akhirnya dijawab palam. Mongko berluas sira ana jami ama atur sekabehane barang. Warada kang tumeka Rahman Allah al-Anbiya. Piro-piro Nabi salawatullahi wasallam alaihi min awalihi ila akhirih mulai akhirnya mawarad ila akhirih bahwa min majaril yakin itu termasuk gon lumakune keyakinan. Nopo ingkang di para nabi salawatullah salam alaih mulai awal sampai akhir ini tuh gede ya? Apa sih gede? lumakune keyakinan. Mainan yakin karena satu yakin itu ibaratun an ma'rifatin susah. Mana? Niku kantong plastik. Yakin itu ungkapan tentang ngawelui kita ngawelui dicontohkan dalam hal apa. Kalau kenalin apa? Mari pondok. Ta'alaquhu al-malumat kang disambung kalau yakin hubungan keyakinan ya al-malumat perkara kang di ngerteni ala ibarat biasa ingkang sampun datang kalian dokter malumat apa syariat. Alamat ma'am mongko ora ana bronto saya ing dalam ngitung maklumat. Walakini usiru tetapine ingsun usiru awero apa ingsun ila ba'du amara sebagian maklumat. Ya ummatu wa ya ba'du maklumat ummatu kang dadi pokok. Wabidhalika tauhid Karena saking ummatul maklumat at-tauhid urusan ketauhidan. Bahwa utawi tauhid iku ayaro yen tawro sapa wong al asya ing pira-pira perkara kula sakabehna syak min musabbibil asbab datang saking zat kang gawe sebab. Dat kang gawe sebab pira-pira. Alayal tabita ilal masail. Ora noleh ora wengo sapa wong ilal masail marang pira-pira perantara. Baliyaro balik ningali sapa wong al-wasata ing pira-pira perantara musakharatan perkara kang tundukaken hukmalah
orang kudu kemocot kaduwe wasatid. Lan wasatid ku utahe wong kang beneraken ya ada kelawan iki anal asya iku mukminun yakinaken ini sama kalbi saking lamun ora ono ang kalbi saking atine wong mal iman sareng iman apa ingkar sakti kongange ngomong bahwa mukminun ya wong iku seneng yakinaken yakin ana ya kelawan salah sijine makna loro. Jadi Imam Ghazali memberikan satu uh, pengertian. Jadi yang menjadi ta'aluk yang bergandengan dengan keyakinan itu ya barang-barang yang kita tahu yang dibawa oleh syariat. Tapi kita itu tidak bisa untuk mengetahui semuanya tentang maklumat. Hanya saja nanti Imam Ghazali akan memberitahukan sebagian yang itu merupakan pokoknya maklumat, yaitu diantaranya adalah tauhid. Apa yang maksud tauhid di sini? Yaitu mengetahui tentang segala sesuatu itu datangnya dari musabbil asbab yang menyebabkan adanya sebab tidak melihat pada hal-hal yang menjadi perantara. Ada perantara itu hal yang ditundukkan oleh musabbibnya ini. Jadi perantara nggak ada apa-apanya. Orang yang benar membenarkan dengan adanya an-narasya kulluha min musabbibil asbab, maka dia adalah merupakan orang yang sudah punya keyakinan. Kalau di dalam hatinya dibarengi dengan keimanan yang seperti ini tidak mungkin adanya ragu-ragu, yaitu namanya mungkin orang yang sudah yakin dengan salah satu dari dua. Ain ghalaba ala qalbi mal iman ghalaba kan azalat alul ghadab alal wasaid waridhu anhum wa syukra lahum ataza wa nazzala al wasaid fi qalbi manzilata al qalam wal yad fi haqqil mun'im bitawqi ma innahu la yashkuru al qalam wal yad wa la yaghdabu alaihima bal yarawma alataini musakharataini wa wasitataini faqad sar muqinan bima asal. Kalau di dalam hatinya itu sudah menang dengan adanya dibarengi dengan keimanan, artinya sudah menang. Yang kemenangan ini berupa menghilangkan kemarahan terhadap wasaid, ridho terhadap wasaid, mensyukuri pada wasaid dan menempatkan wasaid di hatinya tempat seperti tempatnya pulpen aja dan tangan. Kalau dilihat dari segi zat yang memberi nikmat, pulpen itu kan hanya untuk tanda tangan aja. Ini berarti
dia tidak akan mensyukuri pada pulpen dan tidak mensyukuri pada tangan. Sudah tidak akan marah-marah terhadap pulpen dan tangan. Karena dia ngerti bahwa tangan dan pulpen hanyalah dua alat yang ditundukkan oleh musabbib mul'im dan perantara. Nah, orang seperti ini namanya sudah punya keyakinan. Firman tadi. Orang tadi firman awal, sekarang firman. Yang sudah punya keyakinan firman tadi adalah al-asyraf. Makom kang luwih mulya. Bahwa samratul yakin itu namanya sudah punya buah keyakinan. Samratul yakin al-awal. Ruhuhu dan rohe yakin al-awal. Faidatu dan faidahnya yakin al-awal. Mama tahaqqaqa mongso menyatakan anna syamsa al-qamar wal nujum wal jamad wal nabat wal hayawan wal makhluk al bayi wal aradun bi amri asbat taskhir al qalam fi yadil katib anna al qudrah al azaliyah hiya al masdar bil kull istawla ala qalbi wa lagatut tawakkul wal ridha wa taslim. Kalau orang itu sudah tahu, sudah menyatakan di dalam hatinya bahwa matahari, bulan, bintang, dan barang-barang yang jamat yang tidak punya roh, juga tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya adalah makhluk-makhluk yang ditundukkan dengan perintahnya Allah Ta'ala musabbib. Asbat taskhiril qalam, seperti ditundukkannya pulpen di tangan orang yang menulis. Sesungguhnya kekuasaan yang azali ya tempat yang menjadi sumber segalanya. Dan ini kalau sudah menguasai hatinya, maka dia akan bisa menang di dalam hatinya rasa tawakal dan ridho dan berserah diri. Jadilah orang seperti ini adalah orang yang punya yakin, sehingga dia bebas dari rasa marah, rasa unek-unek, asuh, dan jelek pekertinya. Ini semua adalah salah satu dari setengah dari itu rasa percaya umandel dengan tanggungan Allah SWT masalah rezeki. Dengan firman Allah, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha", itu sudah tidak ada keraguan sama sekali. Umandel anane tanggungan Allah akan masalah rezeki. Nah, wal yaqin bi anna dzalika yatihi wa anna ma qaddara sayusaqu ilahi wa ma maqala badal ala qalbi kana illa bisalab. Alam yakun alam yasaddu alam yasaddu hirsuhu wa syaruhu wa ta'asuhu alam afasa. Keyakinan akan
adanya rizki itu bakal datang. Pokoknya apa yang telah dipastikan, ditentukan oleh Allah untuk dia, pasti akan diarahkan ke dia. Akan dikirim, akan dibawa ke. Nah, semasa-masa hal yang demikian ini sudah menang di dalam hatinya, maka karena mujmilan fis salam, mongko ana sapa iku gawe bagus ing dalam golek lan ora nemen-nemen kelombaane wong lan ke polane wong lan nelongsone wong barang kang ora dikenai. Jadi orang yang sudah hatinya mantap tentang rezeki itu, walaupun dia itu pergi ke pasar, ke sawah, nggak teman-teman oleh kepengen esok oleh rezeki, orang banget menyesal esok oleh hatinya kumandel kalau Allah. Jadi kalau nanti sudah waktunya datang, ya pasti akan datang. Kalau belum ada, berarti belum waktunya datang. Jadi penyerahan dirinya itu akan berpengaruh terhadap rasa yang ada dalam hati orang ini. Perginya dia tidak keburu. Aku tak ngaji di sini. Jam itu ada pengajian. Amel ngaji sampai jam 8. Jam 6 sampai jam itu. Jam itu aku lebih berangkat yang asal. Berangkat yang sama. Enggak. Menurut Saleh, terus ngerti rezeki itu ada pada tanggungan Allah. Dan nanti kalau sudah nyampe di pasar, tiba-tiba dia itu ketinggalan, umpama hal-hal yang sangat laku itu sudah habis. Dan dia bilang dalam hatinya, aja yang betul, waya teko. Jadi wata asubau alamafata, tidak akan terjadi nelongsone nalika tidak terpegang, tidak terkuasai oleh dia. Dan artinya enak, ono yo syukur, yo sabar. Orang kok barang wis teko kono wis entek. Ngene iki lah mangga ngaji dhisik. Jadi oleh cepet tekone orang kari karo wong. Tidak akan terjadi rasa yang seperti itu. Nek pulang mesti akan terkena untuk kalau bukan, ya bukan. Kalau sekarang udah ada, ya karena bukan. Ya, rasanya loh. Wa asmaroha bin aidan jumlatan minas soal. Dan keyakinan seperti ini akan bisa membuahkan beberapa ketaatan. Wal akhlakul hamidah, dan akan mendapatkan akhlak yang mulia. Oleh dari ayat lima qalbi alamani amal bil khairat ya
setengah dari buahnya adalah orang yang di dalam hatinya sudah menang rasa bahwa siapapun yang melaksanakan satu amal, walau hanya sedikit, itu akan mengetahui hasilnya, akan mengetahui, tidak akan dibuang. Sedikit pun itu akan diberikan. Ya Roh. Wa ya'mal mithqala dzarratin syarran ya Roh. Demikian juga kejelekan, walaupun hanya sedikit, nanti akan diketahui hasilnya. Bahwa al-yaqin bisawab wal iqam. Ini namanya orang yang sudah punya keyakinan tentang adanya pahala dan adanya siksa. Hatta yara nisbatal ta'at ila tawab, maka nisbatil khubzi ila syabah. Sehingga dia akan mengetahui nisbatnya amal ketaatan terhadap pahala, itu sudah hal yang sudah jadi satu. Seperti adanya kalau kita makan roti kan menyebabkan kenyang. Makan kok kenyang ya? Ya jadi bawahnya. Ada mangan kok jadi kenyang. Demikian juga nisbatnya ma'asi terhadap iqab. Adanya kemaksiatan akan ada iqab. Itu nisbatnya, dia itu sudah tahu nisbatnya antara maksiat dengan siksa itu seperti nisbatnya as-sumu al-afai ilal hal, seperti nisbatnya racun atau ular yang akan menyebabkan kerusakan. Beracun itu nisbatnya seperti nisbatnya antara kemaksiatan dengan siksa. Itu seperti itu. Makanya dia betul-betul menjauhkan diri dari kemaksiatan karena tahu. Makama yarzu ila tasil lil khair lil khubz talaban yusbah wa yaqadu qalilahu wa kathirahu. Wakadzalik yahrisu ala ta'at kulliha qaliliha wa kathiraha. Seperti adanya dia itu punya keinginan mendapatkan roti karena ingin kenyang, maka sehingga dia roti sedikit pun akan dijaga, tidak harus banyak, sedikit banyak akan tetap dijaga. Seperti adanya dia itu menjaga, ingin mendapatkan ketaatan karena ingin dapat pahala. Sedikit banyak dia itu akan tetap melaksanakan kebaikan, ketaatan. Wakama yajtanibu qalila sumum wa katsira wa dzalik yajtanibu al-'asi qalila. Seperti adanya dia menjauhkan diri dari racun, baik sedikit apalagi banyak, sedikit saja dia menjaga, demikian juga dia akan menjauhkan diri dari kemaksiatan, baik sedikit apalagi banyak. As-saghir ya kabir, yang kecil maupun yang besar. Fal yaqin bil ma'na al-awwal qad yujadu li umumil mu'minin. Jadi keyakinan yang menggunakan makna yang pertama itu kadang-kadang ada untuk sudah dimiliki oleh umumnya orang umum. Amal makna tani fasasu fi muqarrabun. Makna yang kedua itu tertentu orang-orang yang dekat pada Allah SWT. Yang tidak tergesa-gesa ketika ke pasar.
Dan mereka ketika ke pasar dan ke sawah itu bukan akan mencari rezeki, karena rezeki sudah diketahui oleh dia. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Kenapa saya harus mencari? Kalau saya mencari, akan cari kemana tempatnya? Oh, tempatnya nggak tahu. Akan kita ambil apa? Oh, kita nggak tahu rupa rezekinya. Jadi dia karena nggak ngerti sudah nggak ngurus masalah rezeki. Lalu kenapa ke pasar? Dia akan melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa? Karena dia diberi ilmu oleh Allah tentang perdagangan, karena dia diberi oleh Allah ilmu tentang pertanian, maka dia akan melaksanakan pengetahuannya untuk bisa dimanfaatkan pengetahuan itu. Katanya sebaik-baik orang adalah angka lintas. Jadi kami ingin menjadi orang yang bermanfaat. Mereka butuh makan, ya akan saya adakan. Mereka butuh jualan-jualan yang ada di pasar itu. Sebenarnya harus saya belanja menuju ke satu tempat di mana di situ banyak barang yang dibutuhkan orang setempat. Mojokerto ya, apa di Gunung Mojokerto apa tak boleh orang yang atuh gitu. Jadi kepergian dia itu adalah dalam rangka man amila bima alima warratahu ilman. Malu fasayarallahu amalakum warratahu. Jadi dia akan beramal dan dia tahu bahwa amal ketaatan itu adalah hubungannya dengan taat biasa. Itu adalah bantuan. Bantuan itu an aana Allah fi aunil abdi mazama lamdu fi aunil. Itu. Jadi niatnya sudah beda antara orang yang ngerti keyakinan dengan orang yang tidak ngerti, itu sudah beda. Nah, karena dia itu niatnya sudah niat mengamalkan ilmunya, ada jadi laksanakan, nggak ada sudah dikerjakan oleh teman-teman, aku nggak usah kerjakan. Wah, rasa tenang itu, syukur karena teman-teman begitu giat untuk melaksanakan yang harus dilaksanakan kebaikan teman-teman semuanya. Jadi keyakinan yang seperti itu hanya dimiliki oleh yang muqarrabin. Samaratu hadzal yaqin, buahnya keyakinan ini, keyakinan yang kedua itu betulnya, benarnya dalam muraqabahnya, nginjen-nginjene hamba pada Allah dalam gerak-geriknya dan diamnya, rentekeng hati banget apa ing dalam takwaan dan menjaga dari semua kejelekan. Itu jadi muraqabahnya akan benar. Nginjen hati ing dalam gerak-geriknya kita. Aku begini ini termasuk melaksanakan ketaatan apa termasuk melaksanakan kemaksiatan? Dia akan selalu memantau amaliahnya sendiri. Loh, itu tidak salah. Nah, kalau kan dia sudah tahu,
maka dia akan mundur dan diteruskan karena tahu ini kesalahan dan langsung minta maaf, minta ampun. Tapi begitu dia tahu ini adalah kebaikan, maka dia akan terus melaksanakannya karena ini sesuai dengan aturan syariat. Demikian juga apa yang ada dalam hati, goresan-goresan hati itu juga akan selalu dipantau. Goresan yang benar, goresan yang tidak benar, yang benar diteruskan, tidak segera dihilangkan. Jadi dia berusaha bagaimana saya harus takwa. Ittaqillah haitsuma kunta itu akan selalu diusahakan. Kan ketakwaan itu apa? Imtitsalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi dengan ya betul-betul banget akan yang dalam usaha ini melaksanakan ketakwaan dan menjaga dari semua kejelekan. Kullama kana al-yaqin aghlab kana al-i'tirad asyad. Kalau keyakinan sudah menang di dalam hatinya, maka penjagaan dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kejelekan akan lebih. Watasmir dan cancut tali wondone ablau. Sehingga dia itu akan hatinya itu kepada masjid itu terus bisa dulu. Ketika dia Udan gede ora krungu. Udan gede ora krungu. Ora krungu omonganku ora krungu. Wonten udan iki lho, wonten udan teng mriki. Oh, Nggih. Nembe teko udane. insyaallah. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adab. Allah panjenengan tetesaken Jawa niki Jawa rahmat. Amun Amin. Jawa azab. Muga-muga selamat. Iya. Jadi ketika turunnya hujan kita dianjurkan doa mohon supaya dijadikan hujan ini hujan yang rahmat. Allahumma ja'alha rahmatan wa ja'alha nikmat. Allahumma ja'alha rahmatan. Iya kan kadang banjir sampai enak. Ini kalau terus-terusan ya diberi perasaan Rasulullah, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Nggih kula nek arep maca itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Iya. Hawalaina. Allahumma ala rabbil akam amara bi syajar. Allah jangan sisi apa milik kotong bubuk-bubuk tempat berane pegang busuk-busuk Jawa banyu dibusukan oleh tanaman yang memiliki cekap dengan kecukupan kita mawon untuk makan, untuk minum, untuk mandi pun cekap itu. Jadi orang yang yakin itu ya seperti min zalika al-yaqin bi anna Allah muttali'un 'alaik fi kulli halin wa syahidun fi hawadisi dhamirika wa khafaya khawatirika wa fikrika. Orang yang sudah punya keyakinan, ini di antara keyakinannya itu buahnya akan tahu bahwa Allah selalu memantau kita dalam
segala hal dan akan melihat apa yang ada dalam hati. Umrah tekeng hati utak hati. Hal-hal yang samar yang ada di goresan-goresan hati, yang ada di pikiran-pikiran. Ini semuanya kelihatan oleh Allah SWT sehingga dia akan berusaha menjaga jangan sampai ada yang larangan dikerjakan. Namanya orang ya, kadang-kadang belum kepengen maksiat, naudzubillah. Ya kalau dia itu sudah terus-terusan merokobah dan dia tahu bahwa Allah itu selalu melihat kita, selalu mengetahui kita, ya, akhirnya kan dia akan berusaha jangan sampai ada baik lahiriah maupun batiniahnya yang bertentangan dengan syariat. Hadza mutayaqqinun inda kulli mu'minin bil ma'nal awal. Yang seperti ini namanya yakin bagi setiap mukmin dengan maksud yang pertama, bahwa ada musyak, yaitu tidak adanya keraguan. Yakin kalau kita diketahui oleh Allah. Yang masalah rezeki juga begitu. Yakin nggak akan ketelisut. Sesuai yang oleh mesti oleh. Ini turun oleh aja nih turun oleh. Makanya ketika kita berdoa itu katanya dijelaskan, nek ramen dungo ben cepet dikabul. Ojo sing dielingi sing dijaluk. Apa pengen apa? Kepengen A. Ramen dungo sing dielingi A. Mestinya bagaimana? Mestinya yang diingat adalah antara yang mendoa dengan yang dimintai. Bahwa yang berdoa ini adanya berdoa karena lemah, karena tidak bisa apa-apa. Sedangkan sekarang minta kepada siapa? Pada Allah, karena tahu bahwa Allah adalah zat yang maha bisa, maha kuasa, maha kaya, bisa memberikan apa saja yang kita butuh. Jadi yang diingat itu, ingat dirinya yang seperti itu, dan ingat Allah yang punya sifat seperti itu. Itu nanti masalah barang yang diminta sudah diketahui oleh Allah. Ilmu kakafinan soalina, pengetahuanmu ya Allah sudah cukup dari aku minta. Minta apa? Allah sudah tahu. Sudah tahu yang diminta. Itu kalau dia seperti itu namanya sudah nggak ada ragu. Ini baru namanya keyakinan yang dalam arti pertama. Itu sudah nggak ada keraguan. Fahama bil ma'na tsani wa huwa al-maqsud wa huwa azizun yakhtassu bihi as-siddiqun. Adapun yakin dengan makna yang kedua itu yang dimaksud sekarang. Cuman itu jarang karena itu tertentu orang-orang yang siddiqun saja. Orang yang temenan tapi oleh iman. Bahasa meratu ayakun al-insan fi khalwati ta'addiban fi jami' ahwali al-jalis fi masyhadi malikin mu'azzam yanzuru ilaihi fa innahu la yazalu mutriqan muta'addiban fi jami' amali wa tamasikan muhtarizan ma'an kulli harakatin tukhalifu adan adab yaqulu fi fikrati al-batinah kahuwa fi amali Allah. Orang yang sudah punya keyakinan yang
Nomor dua, makna tadi itu yang maksud ini yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang siddiqun itu nanti akan berbuah bahwa di dalam keadaan dia sepi, nggak ada siapa-siapa, dia akan tetap melaksanakan adab toto kromone terus dipegang dalam segala keadaan. Bagaikan dia sedang duduk di hadapan Raja Agung, yang mana raja ini sedang melihat pada dia. Dingkluk, rasa mengagumkan toto kromo dalam semua amalnya. Ini kita kali kukur-kukur. Di ka'annaka taro anta budallaha ka'annaka kau beribadah pada Allah koyok-koyok akan ningali Allah di dalam kekhusyuannya, di dalam adabnya, berpegang terus, menjaga terus dalam setiap gerak-geriknya. Jangan sampai ada tidak memakai autokromo. Harus selalu dijaga. Aku harus autokromo. Wayakunu fi fikrati al-batinah bahwa fi amali zahirah. Jadi lahiriah dan batinnya sama. Batinnya selalu mancung, khusyuk kepada Allah, hudur, hatinya hadir di hadapan Allah Taala, hudur ma'allah. Sehingga amalia batin seperti itu, lahirnya juga begitu. Hudur, tidak banyak gerak, gerakan-gerakan yang diperbolehkan aja yang kerjakan. Penuh dengan toto kromo, yang Allah kata ini ya, anggone dicito, ditempel ini, pukul-pukul. Wah, koyo gak iling. Pusat enak, koyo nang luar sholat. Jadi yatahaqaqu anna Allah Ta'ala muttali'un 'ala sarati. Karena dia itu sudah menyatakan bahwa sudah punya keyakinan dalam hatinya bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Seperti Allah melihat lahiriahnya. Seperti makhluk melihat lahiriah kita. Ataupun mubalaghatuhu fi imarati batinihi wa tadhhirihi wa tazyinihi fi 'ainillah ta'ala al-kaina ashadda min mubalaghatihi fi tazyini dhahiri fi sa'irillah. Perasaan menjaga batinnya, menjaga hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan amalia batin, penghambaan diri kepada Allah, terus disucikan hatinya, dihias hatinya, karena ini sedang dilihat oleh Allah SWT. Nah, penjagaan yang seperti itu ngeramut hati sing koyo ngono iku lebih sangat daripada dia berusaha memperbaiki lahiriahnya karena akan dilihat oleh orang. Wah, kamu gak ganti kalau ini sulit, mampu. Baik,
ketika akan kumpul dengan orang aja, dia sudah berusaha seperti itu. Aku tak atus sih, gak enak, ambil gak enak. Aku tak sikatan. Wah, pokoknya dia itu kan ketika akan kumpul, ketika akan bersama orang itu ada usaha-usaha untuk cara biar tidak ada apa-apa ketika tidak tahu. Itu ketika bersama Allah lebih sangat penjagaannya, lebih sangat dalam usahanya, karena tahu manusia yang lahir, yang batin Allah. Allah adalah zat yang maha maha bisa. Kalau manusia paling-paling merasani tok. Kalau Allah enggak, kalau Allah sudah enggak ridho, bisa saja memberi siksa. Kalau Allah senang, emosi soalnya cuma ngelem-ngelem. Kalau Allah enggak, bukan hanya memuji saja, mereka memberi dan memberi balasan-balasan yang bagus-bagus dari amal ketaatan. Makanya lebih sangat penjagaan hatinya daripada menjaga zahir. Hadzal maqam fil yaqin yurisul hayat wal khauf wal insan. Makom yang seperti ini dalam keyakinan itu akan menyebabkan adanya rasa malu, isin kelihatan Allah kalau aku sedang merencanakan hal-hal yang dilarang. Enggak, ini harus dibuang biar tidak diketahui oleh Allah aku merencanakan perbuatan tersebut. Jadi penjagaannya betul-betul maksimal. Dia akan malu ketika dalam hatinya itu campur aduk banyak yang hal-hal yang jelek. Dan dia akan takut dengan Allah. Allah itu maha kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak menyiksa, abang aja. Paling besar dan percaya api. Artinya itu sedih, takut, berzulla, al-istikana. Dia merasa hatinya ini tidak punya pangkat apa-apa. Kayaknya bisa saja oleh Tuhan dibuat gini-gini. Soalnya Allah lah yang kuasa, Allah lah yang mulia. Saya sih orang yang rendah hati. Al-istikana lan artenge ati, al-khudu lan DP ati, kejumlatan akhlak dan beberapa akhlak yang mulia kan dia miliki. Adil akhlak turisu anwa'an minat ta'at. Akhlak yang seperti ini yang mahmudah akan mendorong menjadikan dia itu punya macam-macam ketaatan yang tinggi, ketaatan yang peringkat tinggi. Loh, kok dia ngomong ketaatan peringkat tinggi? Memang ketaatan itu punya tingkat. Iya jelas. Ketaatan itu punya. Makanya Allah SWT terhadap para anbiya dan rasul seperti itu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasulullah utusan Allah itu seperti itu, peringkat, ada yang tinggi, ada yang lemah. Makanya manusia yang umumnya
sama seperti ada yang peringkat tinggi, menengah, bawah. Nah, untuk kita kalau ingin mendapatkan peringkat yang tinggi, ya harus berusaha seperti ini. Jadi keyakinan kita supaya punya keyakinan seperti yang dimiliki oleh para siddiqun, sehingga tidak hanya tidak ada keraguan, tapi punya kemantapan dan keyakinan dan mepet mantap kumandel kalau Allah Taala. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah betul-betul punya? Ya kalau ingin mencoba ya dasar sih lu mau tambah duit. Ya pergi kemana ke Surabaya dari Mojokerto ke Malang dari Mojokerto duit berani Kewan. ya namanya keyakinannya masih tidak Kurang. Gak tawakal. di bawah, masih tidak sampai ke siddiqun. Orang-orang yang siddiqun itu sampai melewati barang-barang yang gumi waktu itu, gak ada penghuni, gak ada makanan, gak ada. Hatinya mantap. Salah satu dari hal yakin fikuli babi minal abab mislu syajar. Keyakinan dalam semua bab, dalam saben-saben bab suci min hadil abasan lagi berapa mislu syajar. Untuk kalau kita hadil akhlak fil qalbi mislul aqsar. Akhlaknya di dalam hati seperti cabang-cabangnya yang tercabang dari syajar itu. Hadil amal wa ta'at as-sadirah minal akhlak. Taktimar amal itu bagaikan buahnya. Amal yang keluar dari akhlak itu bagaikan buahnya. Wakal anwar al-mutafarri'ah minal awsan. Dan kowe sini kira-kira kembang yang bercabang dari cabang-cabangnya. Al-yakin wal asal. Keyakinan itu adalah pokok. Wal asas. Wa an walahu majari. Dan bagi keyakinan ada jalan-jalan panggonan yang untuk dilewati. Wababun akal dan pintu-pintu yang banyak lima adat tahu. Tergolong saya tidak maka akan datang hal yang macam itu firuk iyatul mujiat dalam bab iyatul mujiat insyaallah. Hadal qadru kafin di mana lafzul ungkapan yang sudah saya sampaikan ini barangkali sudah cukup dalam menjelaskan makna lafaznya yakin. Wamina yakuna azinan mungkasiran musrikan somitan wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin.
Amin. والعفو والعفو Amin. الجميل Amin. 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 يا الله يا مولانا كما بدأت بالإسلام قد من مطلق Amin. وجوه ولا لا ولا ولا وفقنا هذا أولي Amin. يا مكتوب يا قيم يا قدير Amin ya وفي طاعتك وفي فضلك آتنا في الإسلام وفي الآخرة عذاب أقوم بالله يا صلى الله Allahumma على sholli alaihi رب العزة والسلام wa الفاتحة a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. dan Anton kirang langkungnya nyuwun budi ampun. Kemarin saya sudah minta diberitakan di sini, tapi orang yang saya minta enggak tahu. Tapi katanya sudah diberikan bahwa saya nggak bisa keluar, ada acara di GP Ansor. Ini diisi Zarkasi. Mungkin saya kalau biro kemarin, seperti ini. Oh, maafnya kemarin mungkin sudah sempat memberitahu, memang nggak membawa HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Yai ilmune nyun pamit saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.